Oke, baik, berikut ini kita akan membahas mengenai apa itu interpolasi. Jadi topiknya terkait dengan satu definisi atau konsep interpolasi itu sendiri. Kemudian kita akan bahas beberapa interpolator seperti IDW, rigging, spline, lalu nanti terakhir dilanjutkan dengan praktek interpolasi menggunakan software ArcGIS. Nah, apa sih yang dimaksud dengan interpolasi? Jadi definisi interpolasi adalah metode untuk memprediksi suatu nilai berdasarkan data-data yang sudah diketahui nilainya. Sebagai contoh, misalkan saat kita survei ke lapangan, kita sudah mengambil beberapa sampel titik gitu ya. Kemudian kita kembali ke lab, kemudian kita lupa, kita mau mendapatkan suatu nilai di suatu titik yang berbeda. Titik itu belum kita ketahui berapa nilainya karena tidak disampel. Bagaimana kita bisa memprediksi titik tersebut? Nah, itu bisa dilakukan. Jadi kita bisa mengetahui berapa sih, atau bisa memprediksi berapa sih nilai di titik tersebut. Caranya dengan menginterpolasi data-data sampel yang sudah kita kumpulkan. Jadi secara spasial, interpolasi digunakan untuk mengestimate nilai dari suatu lokasi yang tidak disampel atau diukur dari hasil perhitungan secara matematik atau statistik dari data-data sampel yang sudah ada di sekitarnya. Umumnya interpolasi ini digunakan untuk mentransformasi data yang berupa unit titik lokasi ya menjadi suatu unit area. Jadi misalkan kita sudah mengumpulkan beberapa data ya dari beberapa lokasi, ada datanya, kemudian kita ingin mendapatkan nilai dari keseluruhan area yang ada di wilayah kajian kita. Bagaimana caranya? Yaitu menggunakan interpolasi. Nah, jadi dalam melakukan interpolasi tentu awalnya kita harus mengumpulkan data sampel terlebih dahulu. Jadi katakan ini di suatu lokasi ya, atau di suatu area wilayah ya. Jadi kita sudah mengumpulkan ada 4 titik sampel data ya di 4 lokasi ini, yang titik-titik hitam. Masing-masing sudah kita ukur nilainya. Nah, ini nilainya 10, 5, 10 dan 16. Nah, nilai-nilai ini sebenarnya bisa berupa misalkan elevasi tanah, pH, suhu, atau kelembapan. Atau di perairan bisa berupa nilai salinitas, klorofil, sedimen, dan lain-lain. Katakanlah nilai ini berupa nilai elevasi permukaan tanah. Nah, kemudian ada 2 titik hijau yang ingin kita prediksi. Berapa sih nilai ketinggiannya atau berapa elevasinya. Nah, secara sederhana, ilustrasi interpolasi seperti ini. Jadi, kita bisa membuat suatu garis transek ya, antar titik yang sudah kita kumpulkan seperti contoh ini. Ini ada dari titik ini ke titik ini ya, ini titik 10, ini titik ketinggian 16. Nah, sehingga asumsinya bila dari titik ke sini ke titik ini elevasinya bertambah secara linear, maka kenaikan elevasinya menjadi seperti ini. 11, 12, 13, 14, 15. Sehingga kita bisa memprediksi ini titik hijau di sini ketinggiannya adalah 13 mdpl. Begitu juga dengan titik hijau ini. Begitu juga dengan titik hijau yang ini. Jadi kalau di sini ada ketinggian 5, kita buat transeknya ke titik ini ketinggiannya 16, maka kenaikannya kalau asumsinya linear, maka kita predik titik ini berada pada ketinggian 10 mdpl. Nah, sehingga kita bisa membuat semacam garis-garis isoline atau garis kontur ya, sehingga kita bisa mendapatkan informasi ketinggian di seluruh wilayah area kajian yang sebenarnya tadi berasal dari 4 titik yang sudah terukur. Tapi dengan menggunakan interpolasi kita bisa mendapatkan nilai di seluruh wilayah kajian. Itu ilustrasi sederhananya. Nah, tentunya tekniknya tidak sesederhana ini. Di dalam
perhitungannya nanti bisa kompleks tergantung dari metode yang digunakan. Seperti itu. Nah, beberapa contoh interpolator ada metode Kriging, ada inverse distance weight atau IDW, spline, Thiessen polygon, radial basis function, dan global polynomial. Nah, dalam materi ini kita akan bahas lebih banyak untuk 3 interpolator ini ya, Kriging, IDW, dan spline. IDW adalah salah satu interpolator di mana metode ini memprediksi nilai suatu titik ya dengan perhitungan matematis dari nilai titik-titik di sekitarnya dengan mempertimbangkan fungsi jarak. Jadi ilustrasi yang sebelumnya saya gambarkan sebenarnya sedikit mencerminkan dari IDW ini. Jadi metode ini mengasumsikan bahwa nilai interpolasi ini akan lebih mirip ya, nilai hasil interpolasinya akan lebih mirip ya pada data sampel yang dekat. Sedangkan kalau semakin jauh dari data sampel, maka nilai interpolasinya akan semakin jauh dari nilai data sampelnya itu sendiri. Bahkan bisa menjadi bias, error. Bobot atau weight akan berubah secara linear sesuai jaraknya dengan sampel. Nah, mungkin bisa dipahami kelemahan tentang IDW ini. Jadi katakanlah ini adalah suatu transect ya atau Z profile yang saya tarik dari satu garis dari satu lokasi ke A ke lokasi B ya, dari sampel 2 ke sampel 1 ya. Ini adalah jarak, Y aksisnya adalah Z atau nilai ketinggian, katakanlah seperti itu. Dari 2 titik yang terukur seperti ini ya, maka kita bisa memprediksi ketinggiannya itu seperti yang dijabarkan di garis warna merah ini. Namun pada kenyataannya di lapangan topografinya bentuknya seperti ini, ada lembah dan kemudian ada puncak di antara 2 titik sampel ini. Nah, IDW tidak mampu mengenali puncak maupun lembah ya, atau nilai yang lebih tinggi dari nilai maksimum sampelnya atau nilai minim lembah atau nilai minimum lebih rendah daripada titik sampelnya. Nah, jadi itu kelemahan dari IDW. Bagaimana cara meminimalisirnya? Meminimalisirnya itu dengan cara harus menambahkan titik sampel lagi. Nah, katakanlah di bawah ini sudah kita tambahkan 2 titik sampel yang warna hijau. Sehingga setelah di run kembali hasil modelnya ya seperti yang di garis bawah garis warna hijau ini. Nah, tentu ini model elevasinya akan lebih mirip ya dengan data aktual yang warna kuning. Seperti itu. Nah, itu terkait dengan interpolasi IDW. Nah, ini adalah rumus dari IDW, di mana fungsi umum pembuatan adalah inverse dari kuadrat jarak. Jadi ini adalah Z atau nilai yang mau kita prediksi ya dari suatu titik, itu sama dengan akumulasi dari perkalian bobot dengan nilai dari titik-titik sampel yang kita kumpulkan atau kita gunakan untuk memprediksi si Z dari titik tersebut. Nah, di sini ada bobot. Ya, bobot itu didapat dari mana? Bobot ini didapat dari perhitungan rumus ini, di mana di sini ada jarak ya yang dikuadratkan dengan semacam power ya, P itu adalah power. Parameter power ini biasanya bernilai 2 ya, di mana bobot ini diturunkan dari perhitungan jarak antar titik ya, jarak antar titik yang dikuadratkan. Nah, akumulasi jarak antar titik ini ya, atau jarak antar titik ini dihitung dari mana? Dihitung dari perbedaan koordinat ya, dari X dan Y.
antar titik-titik tersebut. Nah, itu adalah rumus dari perhitungan IDW. Nah, kemudian kriging. Kriging ini ditemukan oleh D.L. Cringe saat memperkirakan nilai dari bahan tambang. Nah, metode ini memprediksi nilai suatu titik dengan perhitungan statistik nilai dari titik-titik sekitarnya. Jadi berbeda dengan IDW ya, ini menggunakan statistik. Sehingga penggunaan kriging ini erat kaitannya dengan penggunaan komputasi ya. Jadi metode ini didasari dengan nilai yang diprediksi didasari dari korelasi spasial antara jarak dan nilai pada sampel-sampel yang digunakan atau sampel-sampel di sekitar titik yang mau kita prediksi. Jadi metode ini sangat tepat digunakan bila kita mengetahui korelasi spasial ya, jarak dan orientasi sampel ya. Oleh sebab itu metode ini sering digunakan dalam bidang tanah dan geologi. Nah, di dalam interpolasi kriging ini erat kaitannya dengan variogram. Jadi proses kriging ini adalah memperhitungkan korelasi spasial antara nilai dan jarak ya seluruh sampel ya. Sehingga nanti akan muncul variogram seperti ini. Dan fungsi variogram ini pun macam-macam ya. Ada yang bentuknya spherical, eksponensial, circular, dan Gaussian. Jadi mode kriging ini karena menggunakan teknik komputasi, karena menggunakan analisis korelasi ya, statistik seperti yang sudah dijelaskan, maka umumnya teknik komputasinya lebih tinggi dibandingkan interpolator lainnya. Sehingga kelemahannya bila kita mengolah data yang ukurannya besar, prosesnya menjadi sangat lama. Nah, itu adalah kelemahan dari kriging. Kemudian apa itu spline? Spline ini adalah metode untuk memprediksi nilai menggunakan perhitungan matematis yang meminimalisir total kelumpuhan permukaan. Penggunaan efek stretching yang dimiliki spline sangat berguna jika ingin mengidentifikasi nilai bawah lembah atau nilai maksimum puncak. Nah, ini berbanding terbalik dengan metode IDW ya, di mana IDW itu tidak bisa memprediksi nilai puncak dan nilai lembah, sedangkan spline ini mampu memprediksi itu. Sehingga hasil model interpolasi mendekati kondisi real di lapangan. Nah, ini adalah persamaan dari metode spline. Nah, namun ada kekurangannya. Kekurangan dari metode spline itu adalah apabila titik-titik sampel ini terdistribusi secara berdekatan namun memiliki variasi atau gap yang sangat besar. Maka nilai yang dihasilkan maka tidak akan bagus hasilnya, atau metode ini dianggap tidak bisa bekerja di kondisi seperti itu. Mengapa? Karena metode ini menggunakan perhitungan slope ya, yang berubah berdasarkan jarak untuk memperkirakan bentuk dari permukaan. Ya. Nah, ini adalah perbandingan hasil interpolasi dari ketiga interpolator, yaitu IDW, spline, dan kriging. Jadi kalau kita lihat hasilnya ternyata berbeda. Pertanyaannya adalah model mana yang akurasinya paling baik. Untuk bisa menjawab seperti itu, tentu harus dilakukan yang namanya uji validasi. Jadi katakanlah titik-titik ini ya terkumpul adalah 50 titik misalkan. Baiknya kita pisahkan titik-titik sebagai pembuat model dan titik-titik untuk uji validasi. Jadi katakanlah dari 50 titik ini kita bagi misalkan 35 untuk membangun model, 15 untuk melakukan uji akurasi.
Nah, setelah 35 sampel itu kita olah, kita interpolasikan menghasilkan 3 hasil interpolasi ya, seperti ini ya, dengan metode yang berbeda-beda. Selanjutnya kita uji akurasinya dengan 15 titik yang tersisa. Lalu hitung kira-kira mana yang standar deviasinya paling rendah atau RMS-nya paling rendah. Jadi dari situlah nanti kita bisa menentukan mana model yang paling baik, yang paling mirip kondisinya sesuai dengan kondisi di lapangan. Seperti itu. Oke, jadi berikutnya kita akan coba melakukan praktek ya, pengolahan data di ArcGIS. Jadi berikut ini adalah data hasil pengukuran yang berupa data tabular Excel gitu ya. Jadi di sini misalkan ini adalah data hasil pengukuran elevasi untuk 55 titik, di mana di sini ada kolom elevation. Ini adalah berisi nilai tinggi MDPL ya di atas permukaan laut. Yang kemudian ini adalah nilai XY atau koordinat bujur dan lintang. Jadi data ini misalkan adalah data hasil survei lapang ya. Jadi kita ke lapang untuk mengukur setiap titik-titik sampel, ketinggiannya berapa. Pertama koordinatnya kita catat pakai GPS, kemudian kita ukur elevasinya. Jadi data ini akan kita upload atau kita inputkan ke dalam software ArcGIS, sehingga nanti akan muncul lokasi-lokasinya di peta. Jadi syaratnya supaya bisa diupload dan bisa dipetakan titik-titik ini adalah harus tersedia nilai koordinat ya, X dan Y, dalam format di derajat desimal degree ya, desimal degree. Artinya kalau koordinat kita masih berformat degree, menit, detik, nah itu harus dikonvert dulu menjadi decimal degree atau derajat desimal. Jadi itu kemudian formatnya juga harus seperti ini. Baris pertama harus dalam bentuk kolom, judul kolom, kemudian tidak boleh ada kolom yang termerge. Nah, seperti itu syarat kedua. Kemudian kalau sudah, kita save as. Nah, save as-nya itu kalau bisa dalam format Excel 97 2003. Sebenarnya bisa juga dalam Excel format Excel terbaru ya. Cuman kadang pengalaman saya kadang tidak terinput dengan benar hasilnya. Nah, jadi saya biasanya save-nya dalam format Excel 97 2003. Kalau sudah di save, nanti kita buka ArcMap-nya, kita add datanya, cari foldernya di mana. Nah, ini dia datanya, data Excel-nya. Jadi data Excel ini bisa kita buka ya. Kalau tidak bisa dibuka, pastikan kita harus menyeting di Customers Extension ini. Pastikan semua ini terchecklist ya, seperti itu. Jadi di add data, ini Excelnya, double klik Excelnya. Nah, dia ada, biasanya Excel itu ada sheet-sheetnya ya. Kebetulan di Excel ini cuma ada satu sheetnya, jadi kita pilih yang sheet 1, yang sheet yang mana berisi data-data tadi. Lalu kita buka add. Nah, ini jadi data Excel ini bisa kita masukkan ke dalam ArcGIS. Kalau kita buka, klik kanan open, nah, tampilannya seperti ini. Sama persis formatnya seperti yang ada di Excel. Nah, cuman yang diperhatikan adalah kalau memang hasilnya nanti dianggap ini bukan desimal, mungkin tanda bacanya formatnya berbeda ya. Kebetulan Excelnya punya saya ini desimal itu ditandai dinotasikan dalam koma. Ada juga format
Excel yang notasi desimalnya itu dalam titik ya, jadi harus disesuaikan. Jadi sebaiknya dicek dulu apakah sudah sesuai, takutnya nanti dibulatkan menjadi non desimal ya, jadi harus dicek kembali. Nah ini sudah benar, sudah di close. Nah cara menguploadnya tinggal kita klik kanan, pilih display XY data, kemudian di sini akan muncul 3 pilihan X, Y, Z. X-nya kita pilih kolom yang berisi nilai bujur, berarti kan kolom X ya di Excel itu. Y-nya kita isi di kolom yang berisi nilai lintang. Nah, di dalam Excel dia berada di kolom Y. Jadi namanya tidak harus di Excel tidak harus X dan Y ya. Di Excel bisa kita tulis bujur lintang tidak masalah. Yang penting di setting sesuai dengan yang seharusnya. X adalah bujur, Y adalah lintang. Seperti itu. Z fieldnya tidak perlu kita isi. Nah, di sini perlu kita definisikan sistem koordinatnya. Karena koordinat yang digunakan ini adalah masih geografis. Jadi kita define ya dengan cara klik edit. Geographic ya, pilih geographic, word. Kemudian pilihnya yang BGS 1984. Klik OK. Lalu klik OK lagi. Nanti muncul notifikasi seperti ini, table does not have object ID. Ya memang di Excel tidak ada ya, jadi tidak apa-apa, kita OK saja. Nanti biasanya si ArcGIS akan membuat ID baru. Nah inilah hasil tampilannya, data-datanya, sebaran titik-titiknya. Nah ini datanya masih dalam bentuk grafik ya, belum menjadi suatu SHP. Jadi ada baiknya kita convert dulu si sheet 1 event ini, diklik kanan, pilih data, lalu export data. Jadi kita simpan di folder yang kita inginkan ya. Jadi kita simpan misalkan dengan nama titik sampel, save, lalu klik OK. Nanti ada pilihan do you want to add, yes. Nah maka data kita sudah berupa data titik, so, save file, sudah di save dalam format save file. Nah sehingga sheet 1 event atau sheet Excel ini tidak perlu kita gunakan lagi, kita bisa remove. Klik kanan remove. Nah sekarang kita bisa tambahkan add data Google Layer supaya bisa memberikan background atau base map ya, baik itu peta ataupun citra gitu ya, sehingga kita bisa tahu letak titik-titik ini berada di mana. Jadi di sini saya aktifkan Google Satellite, nah seperti ini, atau bisa kita gunakan Google Street ya. Jadi inilah lokasi hasil pengukuran atau titik-titik hasil pengukuran yang ada di dalam Excel tersebut. Nah ini data ini kalau kita klik identify, dia ada nilainya ya, ada atributnya sesuai yang ada di dalam Excel tadi ya. Ada nilai elevationnya, ada nilai XY-nya seperti itu. Nah, sekarang kita coba melakukan interpolasi. Di interpolasi itu di dalam ArcGIS kita bisa buka menu Art Toolbox ini, bisa kita klik icon Art Toolbox yang warna merah ini, atau bisa juga melalui menu Geoprocessing Art Toolbox. Nah sampai muncul tools list toolbox ya, seperti gambar di bawah, seperti gambar ini. Jadi interpolasi ini ada di dalam tools Spatial Analysis Tools, kemudian ada interpolation. Nah jadi di sini ada beberapa jenis interpolator, ada IDW, Kriging, Spline, dan beberapa
uh, jenis interpolator lainnya. Nah, sekarang kita akan coba tiga interpolator ya, IDW, kriging, dan spline ini. Oke, jadi kita buka IDW-nya, double klik. Kemudian kita masukkan titik sampel sebagai input dan features-nya. Z value ini adalah nilai yang mau kita interpolasikan. Nah, tentu nilai yang mau kita interpolasikan adalah nilai elevasi yang berada di kolom elevation. Jadi kita pilih elevation. Output raster ini adalah keluarannya, kita simpan di mana. Nah, saya menyarankan kita simpan saja di defaultnya ArcGIS, baru nanti kita bisa ekspor. Karena kebanyakan kalau kita simpan terlalu dalam atau direktori outputnya ini penamaannya ada spasi dan lain sebagainya, terkadang menyebabkan error. Jadi tidak perlu kita rubah ya, biarkan dia menyimpan sesuai dengan default penyimpanan output dari si ArcGIS-nya itu sendiri. Nah, ini ada output cell size karena outputnya ini berupa raster. Jadi di sini kita harus mendefinisikan ukuran pixelnya. Nah, ini adalah ukuran pixel dalam satuan degree. Ini 0,0000225 degree ya. Nah, ini kita bisa setting ya mau berapa degree ya. Karena ini datanya masih berkoordinat geografis, jadi satuannya mengikuti jadi degree. Sehingga kita kalau mau mengkonversi jadi meter ya kita harus konversi dulu. Misalkan 100 meter berapa degree, kita masukkan di sini angkanya. Kemudian ini adalah parameter-parameter yang ada di dalam IDW, sudah jelaskan tadi. Ada power. Nah, ini umumnya berisi 2, rentangnya adalah 0,5 sampai 3. Jadi kita pakai saja standarnya dengan nilai 2. Kemudian number of point ada 12. Maksimum distance tidak kita usah isi ya. Input barrier ini kalau kita membatasi proses interpolasinya sebatas area apa, tapi ini tidak perlu kita isi, jadi kita terima saja default. Kalau sudah kita klik OK. Nah, prosesnya sedang berlangsung dan inilah hasilnya. Nah, ini adalah hasil dari interpolasi menggunakan metode IDW. Kemudian kita coba pakai kriging. Prosesnya sama, tinggal kita masukkan saja titik sampel. Kemudian Z value-nya kita pilih elevation. Outputnya tidak perlu kita pindahkan, jadi biarkan saja di dalam direktori ArcGIS ya. Kemudian ini ada penyetingan semi variogram. Ada pilihan ordinary atau universal, kita pilih aja ordinary. Dengan semi variogramnya kita bisa pilih, kita bisa sesuaikan ya, apakah mau spherical, circular, eksponensial, Gaussian atau linear ya. Jadi saya pilih saja defaultnya adalah spherical. Kemudian output cell size ini adalah ukuran raster tadi sama, karena datanya masih berkoordinat geografis, jadi ukuran pixelnya ini dalam satuan degree, derajat. Jadi kita terima default saja. Ini juga sama, number of point, maximum distance, dan output variance predictor rasternya kita kosongi. Lalu kita klik OK. Nah, ini dia hasilnya. Ini adalah proses hasil dari proses kriging. Kemudian spline. Kita bisa coba lagi untuk metode spline. Masukkan titik sampel. Z value-nya adalah elevation. Nah, outputnya tidak perlu kita rubah. Output cell size sama kayak tadi ya, ukuran pixel. Kemudian spline type-nya ada pilihan regularize atau tension. Kita pilih saja defaultnya regularize ya, supaya dapat pola yang smooth ya. Weight atau bobotnya kita terima default saja. Begitu juga number of point kita terima default. Terus kita klik OK. Nah, inilah hasilnya. Nah, jadi ini adalah hasil dari proses interpolasi dari ketiga jenis ini, spline, kriging, dan IDW.
Ya, jadi kalau kita lihat memang hasilnya berbeda-beda. Tentu mana yang benar atau mana yang baik harus diuji akurasi terlebih dahulu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa interpolator lain. Ada natural neckbore, ini konsepnya seperti polygon Thyssen ya. Kemudian Topoto Raster ini adalah tools interpolasi khusus untuk menginterpolasi data ketinggian. Sebagai informasi, kita bisa menginterpolasi data apapun sebenarnya. Tidak hanya berupa data ketinggian, seperti ini kan data ketinggian. Misalkan kita sudah mensurvei titik-titik ini, misalkan adalah nilai-nilai suhu, kelembapan, kemudian magnitud, ya, tinggi muka air tanah dan lain sebagainya. Itu bisa dilakukan. Namun untuk Topoto Raster ini khusus pengaplikasiannya untuk membangun data topografi, untuk data elevasi. Di mana Topoto Raster ini berisi teknik-teknik gabungan ya antara IDW kering natural dengan melakukan efisiensi komputasi sehingga prosesnya menjadi cepat ya, dan kita tidak hanya menginput satu variabel saja ya, dengan tidak seperti IDW kering natural neckboard ya, IDW kering spline. Dia hanya menggunakan satu input data. Topoto Raster bisa menggabungkan beberapa data. Jadi kita buka Topoto Raster ya. Jadi kita bisa inputkan beberapa data di sini ya. Jadi bisa point elevation seperti ini ya. Sebenarnya titik sampel ini kan adalah point elevation. Atau bisa kontur. Datanya berupa garis tetapi berisi nilai tinggi gitu ya. Ada stream, sink, boundary, lake ya, dan seterusnya, di mana data-data ini sebenarnya bukan data-data yang memiliki nilai ketinggian ya, tidak seperti point elevation dan kontur. Data-data lainnya seperti stream, sink, boundary ini tidak data yang bukan berupa data elevasi, memiliki atau mengandung nilai elevasi. Namun ini bisa diperhitungkan dalam metode Topoto Raster. Sehingga misalkan kalau kita masukkan stream atau aliran sungai, hasil dari interpolasi ini nanti akan menyesuaikan ya. Kalau misalkan ada data garis sungai yang melintasi daerah tersebut, maka elevasinya akan diturunkan ya, akan disesuaikan sesuai dengan cekungan yang berupa aliran sungai seperti itu. Begitu juga sink ataupun lake seperti itu. Jadi kelebihan dari Topoto Raster ini adalah kita bisa, bila kita ingin meng-create data topografi yang lebih akurat ya, kita bisa menggunakan teknik Topoto Raster ini. Namun kalau misalkan data yang mau kita interpolasi bukan data elevasi ya, kita bisa gunakan teknik interpolator ya, bisa IDW kering spline ini. Nah, jadi di sini kita akan coba pakai Topoto Raster. Di sini ada data kontur ya. Nah, ini data kontur. Nah, kontur ini kalau kita buka, nah dia memiliki nilai ketinggian. Nah, di dalam kolom file KNT ini ya, file KNT ini ada nilai ketinggiannya. Jadi syaratnya ya, jadi data kontur ini bisa kita gunakan sebagai input untuk interpolasi asalkan ada nilai ketinggiannya. Tadi sudah ada. Kalau tidak ada maka tidak bisa kita lakukan interpolasi. Kita seperti itu. Begitu juga dengan titik sampel ya, titik ini. Kalau dia tidak memiliki nilai ketinggian ya tidak bisa kita lakukan interpolasi. Jadi kita buka Topoto Raster, masukkan konturnya sebagai inputnya. Nah, di sini kita harus setting kontur berupa kontur. Dia fieldnya adalah ini, file KNT. Jadi ini datanya sudah kita masukkan kontur seperti ini. Kemudian output surface-nya tidak perlu kita ubah, output
destination foldernya. Jadi kita terima secara default lokasi penyimpanannya dari ArcGIS-nya. Output cell size ini adalah ukuran pixel dari outputnya, karena outputnya sama berupa raster. Kebetulan data kontur ini sudah diproyeksikan ke dalam sistem koordinat UTM, jadi satuannya sudah meter. Nah ini perlu kita ganti, biarkan saja. Kemudian parameter-parameter di bawah ini sebenarnya bisa kita setting, ya. Namun ini kita terima secara default saja. Kalau sudah, kita klik OK untuk menjalankan proses interpolasi. Nah inilah hasilnya, hasil dari topo raster. Jadi kita buka. Jadi, nah ini hasilnya, hasil interpolasinya. Jadi kalau kita cek, ya, oke, jadi kalau kita cek, ya, kita klik informasi di sini. Nah, jadi kita bisa dapatkan nilai ketinggiannya. Jadi 934. Tidak hanya di sini, di semua area kajian kita bisa memprediksi atau kita bisa dapatkan informasi elevasinya. Nah, itulah kegunaan dari topo raster. Oke, jadi data ini, oke, jadi itu proses melakukan interpolasi. Terima kasih.